Ini fakta. Karena saya tanya langsung, sebenarnya problemnya apa sih? Tapi kita masih tertinggal. Kalah dengan Malaysia. Kita walaupun naik 10 peringkat, tapi kita tetap di bawah. Jadi gimana kita mau menyusul Malaysia, guys? Sedangkan di Indonesia ruwetnya minta ampun. Di Indonesia susahnya minta ampun untuk mendapatkan. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, selamat berhujung minggu untuk semuanya ya. Jadi semoga ujung minggu ini Anda happy selalu. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ada salah satu requestan daripada teman-teman semuanya ya. Dan ini tajuknya cukup menarik nih guys ya, yaitu Indonesia masih ketinggalan dibandingkan Malaysia. Wow, ini ketinggalan dalam hal apa guys ya? Sebab banyak sekali nih, kalau kita bahas semua ini tidak akan ada habisnya gitu loh guys ya. Jadi tak perlu berlengah masa lagi ya, langsung aja kita gas, kita nonton, kita dengarkan secara sesama. Sebab ini kalau kita nampak ini adalah pidato ya daripada Bapak Presiden, yaitu Joko Widodo guys. Jadi seperti apa videonya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim, and play. Dalam hal apa ini guys ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial, para Menteri, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, para pejabat utama, Mabes Polri, seluruh Kapolda yang hadir, para penerima manfaat dari perizinan ini, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Kita tahu di Travel and Tourism Development Index, Indonesia naik peringkat dari peringkat 32 menjadi ke 22. Wow, 10 guys ya, naik terbaik. Tapi kita masih tertinggal. Kalah dengan Malaysia, Waduh, dengan Singapura, Thailand, dan yang terakhir kita kalah juga dengan Vietnam. dengan Meskipun Vietnam naik, tapi kalah. kita hanya di urutan kelima ASEAN. Obyek-obyek pariwisata di Indonesia memang kalau dibandingkan dengan negara yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masih sangat bagus-bagus yang ada di Indonesia. Sehingga yang paling baik adalah mendatangkan wisata mancanegara dalam jumlah yang besar. Oke, Dengan cara apa? Dengan cara menyelenggarakan event-event internasional. nah, benar. Baik itu yang namanya konser musik, baik itu summit, meeting, dan juga event-event olahraga. Benar. Kita tahu yang baru saja diselenggarakan Taylor Swift Iya benar. di Singapura Itu seminggu guys ya. di bulan Maret yang lalu, diselenggarakan 6 hari Seminggu di loh. Singapura. Dan Dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu. kok bisa itu loh ya negosiasinya. Yang nonton, saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Wow. Karena penggemar Taylor Swift
Kalau kita lihat di Spotify, Indonesia itu 2,2 juta orang. Bener, separuhnya itu orang Indonesia ya nonton. Diselenggarakan selama 3 jam 6 hari. setiap harinya, dan dihadiri totalnya 360.000 orang berbondong-bondong ke Singapura. Pelancong. Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang ada di sini yang nonton ke sana. Geleng-geleng ini guys. Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura. Kita kehilangan. Bener. Kenapa bisa terjadi ini guys? Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, untuk makan, untuk transport, dan lain-lainnya. Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan adalah Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah, Bener. baik itu kemudahan akses, keamanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. War tiket. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Lagi dan lagi nih ya. Sebentar guys ya, ini saya salut dan respect ya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dia terjun langsung guys ya. Dia nampak nih peluang gitu ya, dan ternyata perizinannya yang susah, yang sulit. Padahal kalau diikutkan ya, Singapura hanya negara kecil tapi bisa mengadakan konser bahkan 6 hari berturut-turut nih, Taylor Swift guys. Dan itu majority ya, hampir separuhnya penonton dari Indonesia guys. Jadi ini beliau peka gitu ya, bahwa ini adalah salah satu perekonomian yang cukup bagus. Dari segi UMKM-nya, perhotelannya, dan pariwisatanya juga pasti naik gitu. Jadi luar biasa Bapak Presiden peka dan turun terjun langsung ya, briefing di sini, berpidato untuk ya kenapa ini bisa terjadi gitu loh guys. Semoga ada jalannya ya guys ya. Jadi kita lanjutkan, kita dengarkan seksama lagi guys. Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana itu bagus yang di sini. Pak Jokowi memang Ini yang tahu harus banget kita nih. tepuk tangan. Tapi hanya Ini dapat menteri sehari. semua guys. Inilah yang harus kita selesaikan. Ya benar-benar. Yang ketiga, Piala Dunia tahun 22 di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5% melompat menjadi 4,3% Naik pesat. pada saat penyelenggaraan. Dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220
billion US dollar. Oh, Itu kalau dirupiahkan 3.600 triliun. Di atas APBN kita setahun. Kenapa dia berani mengeluarkan itu, uang sebanyak itu? Ya karena pasti returnnya lebih besar dari ini, keuntungannya pasti lebih besar dari ini. benar-benar. Dan saat pembukaan, jumlah yang nonton 60.000 yang datang ke sana, tapi yang nonton lewat TV lebih dari 3 juta. Itu sudah keuntungan promosi sebuah negara. Benar-benar. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Kita punya event-event yang besar, meeting misalnya, yang baru saja World Water Forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga World Bank and IMF annual meeting itu yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta. Event-event G20 besar. yang datang 21.000. Dan setiap peserta itu spendingnya, belanjanya kurang lebih 30 juta per orang. Tinggal kalikan saja. Total menjadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event, meeting. Sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia. Juga event-event nasional kita, lokal kita. Satu nonton, sering sekali nonton. Slang pernah, bukan pernah, nggak tahu berapa kali. Sering kali. Dewa pernah, Ariel Noah pernah, Gigi pernah. Minat band nih Bapak. Yang saya bisa bayangkan, ngurus izinnya ruwet saja masih mau menyelenggarakan kok, penyelenggara event. Apalagi kalau sekarang dipercepat. Nah ini, harusnya ini cuy. Permasalahannya Saya berikan di sini. contoh aja MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Banyak banget ternyata. Tapi namanya bukan perizinan. Namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja. Ya, Perizinan itu. Hanya diganti nama aja. Dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan desa, Dari bawah nih, naik gitu. surat rekomendasi dari IMI NTB, surat rekomendasi dari IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi, surat rekomendasi dari
Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Sampai ke atas pucuk. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau enggak izin-izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB. Surat pemberitahuan ke INSW, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Bener Pak, bener Pak. Mungkin masih ada tambahan lagi ini, izin yang sudah saya sebut lagi, mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Nah, ini disentil semuanya ini guys. Ini fakta. Karena saya tanya langsung, sebenarnya problemnya apa sih? Ini sama dengan konser musik, dengan event-event olahraga lainnya, sudah nggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu setiap tahun, sekarang sebelum pandemi itu ada 4.000 event kurang lebih. Sekarang 3.700 event. Jadi sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Nah, ini dong. Ini dong. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus. Karena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuat OSS. Tapi karena nggak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketemu lagi. Ketemu lagi. Bener, Dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya, saat itu langsung tangkap oleh KPK. Aduh. Saya datang, karena saya datang ke sana. Keren Bapak Jokowi guys. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah utama penyelenggaraan event di negara kita itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Jadi saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik, kapan event itu diselenggarakan. Pemerintah, jajaran pemerintah juga tadi sampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi. Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan eventnya, bisa menjual tiketnya dengan baik. Benar. Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi, waktunya masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar, sering mengajukan izin hanya seminggu sebelumnya. Terlampau singkat ya. Dadaan seperti itu. Ya sulit. Kalau sudah didadak seperti itu. Jadi kita semuanya memang harus bekerja dengan perencanaan yang baik. Planning yang bagus guys. Jadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat, jadi memiliki planning yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis juga jadwalnya padat, harusnya penyelenggaraannya juga meminta izinnya juga harus jauh-jauh bulan sebelumnya, tidak dadakan.
Dan bahkan di negara kita ini masih sudah izinnya keluar saja masih dibatalkan kok. Kejadian itu saya enggak sekali dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin aja bisa dibatalkan. Saya enggak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Ya keamanan itu sebenarnya tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar menjadi dari yang tidak aman menjadi aman. Oleh sebab itu, sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, Benar. betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, dan sehingga munculnya adalah sebuah kos yang lebih murah dan lebih terbuka transparan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di Indonesia. Terima kasih. Keren Kami mengundang banget, guys. ke atas panggung Keren banget guys ya, ini daripada Bapak Jokowi guys ya, meresmikan. Jadi agar lebih mudah guys ya, dimana di saat ada event itu perizinan dipermudah. Jadi birokrasinya itu dipangkas guys. Yang awal mulanya itu ya manual guys, harus ketemu ini, ketemu sini dan sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas, dan itu ketemu ya, seperti beliau sampaikan tadi. Dan itu bisa saja sebelum event sebelum event ini berlangsung uangnya sudah habis. Jadi kalian tahu sendiri kan maknanya seperti apa guys ya. Jadi ya lagi dan lagi ya, ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia, itu sudah melakukan hal ini gitu. Jadi mempermudah ya event-event besar, contohnya yang konser tadi, bahkan di Singapura boleh 7 hari 6 hari ikut, dan itu memang se-Asia Tenggara loh, hanya ada di Singapura, dan itu bisa perekonomian naiknya pesat banget gitu guys, dengan UMKM-nya, dengan hotelnya, pariwisatanya, semuanya pasti akan naik guys ya. Jadi ya semoga aja dengan adanya sistem ini ya, perizinan di Indonesia ini lebih mudah. Bahkan untuk izin-izin yang skala kecil aja untuk berniaga itu pun sulit cuy ya, apalagi izin-izin yang besar seperti event-event seperti ini guys ya. Semoga aja ini bisa menyusul ya antara Malaysia dan Singapura, sebab ini kita walaupun naik 10 peringkat tapi kita tetap di bawah ya, walaupun 10 peringkat ini guys ya. Jadi gimana kita mau menyusul Malaysia guys, sedangkan di Indonesia ruwetnya minta ampun, di Indonesia susahnya minta ampun untuk mendapatkan perizinan seperti itu guys ya. Jadi mari kita menjadi kompetitor yang netral ya guys ya. Jadi bermaju bersama gitulah. Kalau Malaysia lebih bagus, apa salahnya kita mencontohnya ya. Singapura lebih bagus, kita contohlah Singapura. Jadi semoga aja birokrasi di Indonesia ini semakin bagus ya, semakin mantap pokoknya untuk melakukan hal-hal yang positif ya guys ya, agar tidak ketemu sana ketemu sini gitu. Kayak ngakak guys kalau mendengar ucapan daripada Bapak Jokowi ini guys ya, sebab ini real dan aku respect banget nih, serius respect banget, sebab beliau ini peka dan terjun langsung menanyakan apa sih kendalanya, dan ini ketemu solusinya guys ya. Semoga bisa menyusul intinya guys ya, negara-negara maju lainnya. Jadi apa pandangan kalian guys, silahkan berikan komen yang terbaik Anda ya. Jadi mari kita maju bersama guys ya, di Asia Tenggara bahkan di dunia ini guys ya. Oke ya, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.